yang saya hormati, itu luas bahasa Arab itu, jadi ada kemampuan berbahasa, artinya bicara, ya itu memang contohnya yang mendalam itu katakanlah al-imarat, itu lebih ke berbahasa. Ada kemampuan bahasa Arab juga selain berbicara itu menyimak, ya, kemudian menulis kitabah, dan yang keempat itu adalah diantaranya terjemah, yaitu memahami kitab atau kaidah, ya. Nah, yang kita pelajari hari ini untuk 1 tahun ke depan, itu difokuskan, Bapak Ibu semua, difokuskan kita untuk memahami Islam, untuk memahami Al-Quran. Jadi jangan kaget ketika selesai 1 tahun ngobrol bahasa Arab, tidak didalami. Tapi ketika membaca Al-Quran, kita diharapkan paham, gitu ya. Ini yang akan menjadi pelajaran bagi kita, agar kita mengenal agama Islam, membaca Al-Quran bisa dengan makna dan lebih dalam. Bahkan mengutip dari seorang ulama bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran tanpa belajar bahasa Arab, tanpa memahami bahasa Arab, maka terjemahnya pun tidak akan bisa mendalam. Bahkan ulama yang lain mengatakan tidak mendalami agama, tidak akan sampai kena mendalami agama kalau tidak belajar bahasa Arab. Yang dimaksud tentu adalah memahami isinya, ya, memahami isi gitu. Nah, yang akan kita pelajari sekali lagi itu adalah kekaidah, bukan contoh misal anak-anak yang saya pelajari kasaidah itu misalkan juga itu ya untuk nama juga, ya, ada cangkul, mungkin linggis, istilahnya kayak gitu. Nah, sangat perlu bagi kita adalah nahwu dan sorof, ya, nahwu dan sorof. Jadi nahwu itu perubahan akhir, kalau sorof itu bentuk di tengah-tengah. Contoh misalkan al-madrasatu, ya, contoh ini awal, al-madrasatu. Nah itu al-madrasatu ketika di akhirnya tu, nah kenapa tidak ta, kenapa tidak ti? Nah itu bahasa nahwu. Ketika ada innal madrasata. Ini contoh awalnya sebagai nggak connect. jadi innal madrasata kenapa jadi ta? Oh karena ada inna. Lalu misalkan ada min, jadi minal madrasati. Nah, itu. Tapi kalau sorof urusannya di tengah. Contoh al-madrasah. Ternyata itu tadarosa. Darosa itu darsan diros. Oh, berarti ini adalah sorof tasrif, perubahan kata dari satu kata ke kata yang lain. Nah, inilah yang akan kita pelajari sebagai awal, ya, sebagai awal. Dan saya tujuannya realistis, ya, Bapak Ibu. Memang bahasa Arab itu, contohnya kalau belajar, itu memang sepanjang hayat. Dari mulai MI, sanawiyah, mu'alimin, bahkan S1, S2, S3, ada jurusan bahasa S3. Jadi memang belajar panjang, berarti kalau misalkan MI 6 tahun, ya, sanawiyah 3, atau sederajat dengan SMP 9, S3 12, belum S1 4 tahun, belum 10 tahun, ya, itu terus belajar bahasa Arab, ya. Nah, mudah-mudahan jadi realistisnya di sini ini adalah sebagai bahasa Arab dasar yang nanti insya Allah Bapak Ibu kalau setelah 1 tahun itu nanti bisa ditingkatkan ke level selanjutnya. Jadi tidak begini setelah 1 tahun wah jadi segala macam bisa, tidak, tapi sebagai dasar yang kita bisa upgrade ke tingkat berikutnya insya Allah. Jadi nanti, ya,
Itu kenalan dari bahasa Arab yang akan kita pelajari, ternyata kita maksudnya untuk memahami Al-Quran. Sehingga bahan dasarnya adalah Nahwu Sorob yang ditulis oleh Ustadz Aceng. Ya, kenapa oleh Ustadz Aceng ini yang saya bawa? Ya, karena pertama saya sudah mempelajari, sudah tamat, ya Nahwu Sorob, walaupun yang dipelajari ini, kalau ini kan terjemah, kalau yang saya tidak sampai Nahwu Sorob 2, 3, ya. Jadi udah dipelajari langsung talaki dengan guru, sehingga saya berani menggunakan metode ini dan memang mudah gitu. Jadi banyak digunakan di mana-mana di pesantren-pesantren, bahkan negara Arab sendiri pun ada yang memakai buku itu ya. Bahkan ada kan kenapa pakai Ustadz Aceng? Mungkin Bapak Ibu kenal dengan Ustadz Firanda ya. Itu awalnya untuk mempelajarinya itu menggunakan Nahwu Sorob Al-Muyassar yang Bapak Ibu misalkan kalau udah beli itu pegang itu. Jadi banyak juga yang, dan beliau penulis ini adalah namanya Ustadz Aceng Jakaria. Ustadz Aceng Jakaria pimpinan pondok pesantren, bukunya udah banyak, karya-karyanya. Ini ya, ini mudah menurut banyak orang, jadi sudah terbukti. Beliau pun sudah menguasai kitab-kitab yang lain seperti Jami Durus, Imriti, kemudian bahasa Arab yang dipakai oleh yang lain ya. Nah, kemudian muncullah menjadi kitab ini yang sangat mudah dicerna menurut saya gitu ya. Walaupun banyak juga buku-buku yang lain. Juga ada seperti buku ini sahabat saya yang nulis bahasa Arab Manhaj Insani. Setelah saya cek agak ribet juga, kemudian tetap bahasa Arab. Saya udah dalam sebelum ini memunculkan udah kitab ini yang kitab Ustadz Aceng yang dipakai, saya pun udah. Kemudian sistem 5 jam ya, setelah saya pelajari juga, tapi nampaknya lebih mudah yang tadi. Lalu ini mungkin nanti ke depannya kita insya Allah kalau sambung ke entah daurah 2 atau daurah 3, ini Jami Udurus. Kalau Jami Udurus itu langsung Arab gundul ya. Jadi langsung ini ke depan kalau memang kita kuat kalau kita kuat nanti bahasa Arab ini memang bisa untuk membuka apa saja, namanya juga ilmu alat ya. Ilmu alat nama juga, tapi untuk hari ini kita fokuskan ke Al-Quran sebagai sehari-hari kita dalam membaca, karena ini mayoritasnya adalah guru tunas unggul gitu ya, yang mana membaca Quran, hafalan Quran itu menjadi termasuk kebiasaan atau ruh di tunas unggul, sehingga kalau belajar bahasa Arab itu lebih mantap lah gitu ya, insya Allah. Jadi ada yang lebih dihayati gitu. Nah, itu mungkin perkenalan sumber kenapa yang dipakai buku Nahwu dan Sorob Ustadz Aceng Jakaria, gitu ya. Seperti itu. Kemudian untuk tujuan output yang diharapkan, saya baca ini di samping ada laptop, mengenal bentuk huruf fiil isim dalam Al-Quran. Jadi ini buahnya. Jadi buah setelah kita belajar, ini yang diharapkan. Jadi nanti kita Bapak Ibu bisa refleksi diri, apakah sudah mengenal huruf, fiil, dan isim dalam Al-Quran. Nah ini nanti di akhir. Kalau belum berarti belajar lagi ya. Tapi kalau sudah, alhamdulillah berarti tercatat. Nah, rumus kamu mah di ruangan saya ada Indonesia lumayan tebal, ada juga terus yang kecil atau yang di kan bisa setelah 1 tahun ini buahnya. Jadi kalau Imam Al-Jazari mengatakan ketika kita belajar apa buahnya yang kita dapat atau manfaatnya apa. Nah ini manfaat-manfaatnya ya. Tadi jadi mengenal huruf, fiil, isim dalam Al-Quran, kemudian menggunakan kamus Arab Indonesia yang menjadi tahu ya. Kemudian yang ketiga memahami alasan tanda baca atau harokat. Kenapa ya bismillahi tidak bismillaha? Kenapa tidak bismillahu? Misalkan. Oh karena ada ini ada bi, nanti akan seperti itu. Bahkan kalau ada
ini disebutnya gorib nih, asing. Seperti dalam bacaan Quran itu ada 14 bacaan, 14 qiraah, 10 sahih dan 4 yang gorib doif. Di antaranya apa? Karena tidak kesesuaian bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ini menjadi salah satu rukun sahih dalam membaca Al-Quran. Jadi di antaranya sesuai dengan kaidah bahasa Arab gitu ya. Itu yang di kitab Al-Muqaddimah Al-Manzumah itu di antaranya rukun membaca Al-Quran ada sesuai bahasa Arab, makanya ini perlu. Kemudian mengenal kedudukan lafaz dalam Al-Quran, ya, kedudukan dalam Al-Quran. Misalkan contohnya aro'aita ladzi yukadzibu biddin, aro'aita. Nah, tak di sini teh apa? Itu nanti di akhir. Oh, apakah kamu? Tidak, apakah kalian? Jadi kalian di sini menjadi fa'il gitu ya, menjadi subjek. Kamu, apakah kamu gitu. Menjadi hafal, bukan apakah. Oh, aro'aita teh, apakah kamu, ada kata kamu di ta. Nah, itu kedudukannya mungkin kalau dalam bahasa kaidah nahwu itu nanti apakah fa'il, naibul fa'il, ya, atau misalkan mubtada, khobar, isim kana, khobar kana misalkan ya, atau lain sebagainya. Itu insya Allah nanti ya, sedikit demi sedikit ya, bertahap. Kemudian yang selanjutnya adalah, ini ada berapa ya, ada berapa poin, 6 poin. Ini yang kelima, memahami ibu, bapak ibu. Oh, ini karena contohnya Allah katakan tanya kenapa begitu. Kemudian tentu ini yang menjadi tujuan akhir adalah menghayati ayat-ayat Al-Quran saat kita membacanya. Jadi beda misalkan orang membaca Bismillahirrahmanirrahim tanpa mengetahui artinya, dengan orang yang mengetahui artinya dengan mengetahui kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ismi, menyebut nama dengan nama. Allahi Allah, Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi pengasih penyayang itu merupakan sifat, nanti akan sampai ke sana. Oh, sifat siapa? Sifat Ar-Rahman milik Allah, Ar-Rahim milik Allah. Jadi begitu dalam gitu ya, luar biasa. Kemudian misalkan aro'aita ladzi yukadzibu biddin, yukadzibu biddin. Aro'aita, kamu, kenapa, apakah kamu mendustakan, atau kenapa kamu mendustakan? Yukadzibu biddin, kepada agama, ya. Nah, kenapa tidak yukadzibuna atau yukadzibu? Karena ta, karena domirnya itu mufrad misalkan, ya, nanti akan seperti itu. Atau misalkan amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya, kok mereka tidak, misalkan ada apa bertanya, tapi mereka bertanya, tidak kalian. Oh, karena yatasaalun, domir hum yatasaalun. Nanti akan seperti itu ya. Jadi kita akan mempraktekkan langsung nanti gitu ya, ke Al-Quran nanti dipraktekkan. Kenapa? Karena ada juga orang yang belajar bahasa Arab, ini santri ada yang curhat, belajar bahasa Arab ini tahu marfu, marfu, mansub, majrur, tapi tidak dipraktekkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka seolah-olah yang dipelajari nahwu sorofnya itu tidak bermanfaat gitu. Maksudnya tidak bisa dipakai, padahal tidak terbiasa saja. Nah, ini menjadi menurut saya saya memberikan masukan ke teman saya yang ngajar di pesantren, harus anak diajarkan nahwu sorof, tapi harus dipraktekkan langsung dalam Al-Quran, dalam hadis. Maksudnya dikasih tahu biar biar paham kenapa mereka belajar nahwu, kenapa mereka belajar sorof misalkan, atau di pesantren kenapa mereka belajar ilmu balaghah, kenapa itu harus bisa ketika
saat membuka mushaf Al-Quran maupun membuka mushaf hadis. Nah, jadi insya Allah itu tujuan yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua ya. Tujuan output yang diharapkan. Ya. Model media belajar untuk metode belajar kita itu adalah materi disampaikan secara interaktif seminggu 1 kali kurang lebih 60 menit. Ini kurang lebihnya entah berapa jam. Tapi insya Allah 60 menit dekat ya, yang namanya kurang lebih tidak banyak lah gitu ya. Dan interaktif, jadi dibuka saja nanti, kan sudah ada buku panduannya ini dianya. Jadi saya tidak bisa jadi walau alam apakah membuat media PowerPoint, tapi kan insya Allah di sini para guru, jadi insya Allah tidak, katakanlah kalau anak SD kan medianya harus sampai konkret, kalau kita mungkin buku, jadi itu mudah-mudahan dengan yang sederhana medianya, tapi mudah-mudahan targetnya paham ketika membuka mushaf gitu ya, terbiasa dengan kitab gitu. Itu ya, interaktif itu tanya jawab, jadi jangan sungkan untuk bertanya jawab, tapi tentu bertanya jawab juga yang kita pelajari. Jadi kita sabar, misalkan kita membahas sekarang isim fi'il huruf, jangan dulu misalkan bertanya mubtada, biarkan indah pada waktunya gitu. Ya, ada yang ingin bertanya, tiba-tiba tema yang lain di halaman sekian belum paham. Nah, itu mungkin biarkan indah pada waktunya. Jadi yang ditanya jawab di sini adalah materi yang hari ini gitu, materi yang hari ini. Bisa jadi mungkin dikaitkan dengan materi yang sudah dipelajari tapi yang belum dipelajari. Nah, itu harap bersabar, mungkin itu ya interaktifnya. Kemudian adalah tatbik. Tatbik itu praktek ya Bapak Ibu, yaitu teori bahasa Arab langsung dipraktekkan dalam Al-Qur'an. Nanti kita akan bedah Al-Fatihah ya, dengan setelah mempelajari isim fi'il huruf, tapi nanti tidak di sini, tapi ke Al-Qur'an nanti langsung. Makanya nanti ketika Zoom siapkan siapkan Qur'annya, Al-Qur'anul Karimnya ya. Quran terjemah boleh gitu ya. Kemudian model pola asuh. Model pola asuh yaitu pemateri memperhatikan perkembangan kemampuan peserta dengan bertanya berkaitan materi secara langsung via WA, serta setiap peserta boleh bertanya kepada pemateri berkaitan dengan materi yang belum dipahami. Nah, ini boleh Bapak Ibu, silahkan. Jadi kalau belum paham tentang materi yang sudah dipelajari, tapi can paham, jangan sungkan bertanya ke saya. Nanti mungkin menjawabnya bisa oleh saya, kalau misalkan tidak juga oleh istri saya nanti insya Allah ya. Itu nanti insya Allah akan ada pola asuh. Jadi pola asuh itu yang ngasuh gitu. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar saya ingin paham ya, buat agar paham materi-materi yang sudah dipelajari itu mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik gitu ya. Tentu batasannya di bahasa Arab dasar gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya, walaupun mungkin saat pola asuh, misalkan bila telat respon, karena kan kita mengajar juga ya, seperti saya mengajar di Tunas Unggul, gitu ya, sore juga kadang ngajar di masjid gitu ya. Jadi mohon sabar, misalkan kalau belum ada jawabannya, misalkan ya bisa dijawabnya bisa kapan. Jadi kalau telat respon, mohon maaf. Tapi ketika santai ya pasti saya akan usahakan menjawab gitu ya. Ini pembukaan untuk ini, lalu ada di sini referensi utama pembelajaran ya. Al-Qur'anul Karim itu nanti selalu siap di hadapan kita ya. Kemudian Nahwu Al-Muyassar Sorof ya. Ini silahkan boleh dimanapun belinya, mangga ya, mangga. Kemudian evaluasi hasil belajar. Nah, evaluasi ini sebetulnya bukan berarti ingin siapa nih ranking 1 di sini, bukan ya, itu bukan yang utama, tapi evaluasi di sini adalah sudah sampai mana pemahaman pengetahuannya gitu. Kalau sudah paham dengan batasan yang di Arab dasar ya alhamdulillah. Kalau belum kan itu bisa ditanyakan, sehingga pola asuh di sana maksudnya. Misalkan dari 10 soal yang dijawab, yang 1 misalkan.
salah 9 misalkan ya. Berarti kan ini ada masalah. Tapi kalau betul 9 salah satu ya bisa jadi udah bagus, atau salah 3 ya sip, berarti apa nanti bisa dilihat mana nih salahnya. Jadi ke sana gitu ya. Bukan terutama bukan nilai atau peringkat 1, bukan ke sana, tapi lebih kepada evaluasi penguasaan materi yang sudah dipelajari itu ya. Seperti itu. Kemudian jadi akan disampaikan setiap pertemuan. Jadi dalam 1 pekan itu 1 kali ya, 1 kali disampaikan latihannya insya Allah batas penyampaiannya, karena ketika kita sudah belajar tidak langsung isi, mungkin H+3 ya, H+3 nanti ada soal. Jadi saya berencana nanti akan belajar, kita akan buka Google Classroom mungkin ya, akan ada Google Classroom biar ada tugas-tugas kayak di sana. Google Classroom mungkin akan coba dibuka, mungkin bentuknya biar mudah, nanti ada quizzes, Google Form atau yang lain. Jadi soalnya pun di sini dibatasi, soal pekanan 10 ini yang wajib, tapi nanti kalau ingin coba-coba latihan silahkan, jadi ada yang lain ya. Lalu ada evaluasi triwulan, 3 bulan sekali, itu ada, otomatis 3 bulan kan materinya sudah banyak ya, sudah banyak. Kemudian juga ada evaluasi akhir, pilihan ganda dan isian, tapi ini pilihan ganda rata-rata ya, bisa dilihat nanti di silabusnya, itu jumlah soalnya 50, mungkin 50 itu dari perwakilan, dari mulai yang pertama tentang huruf sampai akhir. Hanya perwakilan-perwakilan saja gitu ya. Nah, itu jadi pertama kita akan belajar, ini sudah ada tanggal-tanggalnya di hari ini pembukaan ya. Sekaligus nanti ada materi pertama huruf kalimat ini ya. Kalau di nahunya itu halaman 1 sampai 10. Jadi berawal di 8 Januari dan berakhir di Desember ya, Desember tanggal 15 evaluasi akhir tahun. Lalu ada pengumuman gitu ya, pengumuman apakah tindak lanjut. Ini bagi yang semangat, apakah lanjut ke berikutnya atau misalkan mengulangi, atau misalkan sudah saja nggak apa-apa, sudah saja udah capek misalkan ya, udah kenal 1 tahun lumayan ya alhamdulillah ya. Atau misalkan melanjutkan ke tingkat berikutnya ya, mudah-mudahan ya ke tingkat berikutnya. Jadi kalau kuliah itu kan 5 jam sampai berapa tahun, ini kan 1 jam tapi lumayan lah ya, sedikit-sedikit. Jadi 1 jam itu di sini, tapi latihannya itu kan itu tergantung kerajinan masing-masing gitu ya. Bahkan di sini saya menjanjikan kalau ada yang di sini sungguh-sungguh bahkan bisa melebihi saya gitu. Jadi mengembangkannya itu sendiri, nanti bisa belajar ke yang katakanlah tahap-tahap berikutnya ke guru yang lain pun silahkan, ke asatidz yang lain misalkan ada yang dikenal lebih, itu silahkan, saya bersyukur. Jadi bahasa Arab dasar ini sangat bermanfaat gitu ya. Nah itu jadi Desember sampai tanggal 22 dan 29 itu libur gitu ya, nanti mungkin ada pengumuman-pengumuman selanjutnya. Udah selesai ya di 2021 ya. Baik, sebelum masuk ke materi, barangkali ini ada yang bertanya, mangga. Oh, ini selamat datang juga nih peserta baru yang belum disapa. Ada Bu Juju nih. Ahlan wa sahlan ya Bu Juju, selamat datang. Ada juga Pak Anto, Masya Allah. Ini ya, Master of English nih. Wah, nanti English and Arabic. Tadi saya ini nungguin di link yang Pak Apip lama sekali ternyata pindah. Itu pindah ya, ini ada yang lebih bagus ya. Ngerti yang saya. Ya. Ya. Pak Anto, bukunya jangan kamus Inggris nih untuk Jumat Arab. Nahunya yang ini ya Pak. Ya nanti Pak Anto, nanti Pak Anto walaupun ini kekajiannya Quran, tapi nanti Pak Anto kan diminta untuk mengisi di masjid ya, kayak misalkan kitab apa gitu ya yang mudah-mudah. Itu nanti kalau belajar bahasa Arab, insya Allah Pak Anto nanti ikut tambah gitu, akan menambah insya Allah lah akan ada beda gitu kalau udah belajar bahasa Arab ya, insya Allah.
Bu Juju apa kabar? Ada Bu Juju? Ya, alhamdulillah. Ada, Pak. Ya, alhamdulillah ya Bu Juju ya. Sudah disapa berarti alhamdulillah ya semua gitu. Itu ada yang bertanya mungkin tentang kata pengantar tadi ya, dari mulai tujuan ya, kemudian sampai akhir pembelajaran kapan. Barangkali ada yang mengomentari atau yang kasih masukan, silakan karena ini adalah angkatan pertama. Tapi Ya, saya sudah baca silabusnya ya. Ya. Sebetulnya sudah ada beberapa yang libur, tapi untuk di bulan April Mei, mengingat memang itu ada Lebaran gitu ya, mungkin tampaknya harus dipertimbangkan untuk ada libur. Itu harus kan libur. Iya. Ya, insya Allah ya. Jadi ini mah Billy, karena terus kabayang bakal mual tiasa ngiringan sih kan upami betul. sareng Lebaran mah. Ya, turnuhun masukana Bu Leli ya, insya Allah mungkin nanti dipertimbangkan ya Bu Leli ya, turnuhun. Mohon. Ya, turnuhun pisan ya masukan anak priorita etanya di bulan April ya, siap. Turnuhun mungkin apakah nanti diganti atau bagaimana ya, karena ini namanya kan Daud misalkan ya? Betul, apakah harinya diganti atau pas Ramadan itu kalau kita sudah libur mungkin kita sudah lebih banyak luang di Ramadan misalkan ya. Jadi mungkin di Ramadan bisa jadi seminggu 2 kali misalkan seperti itu. Untuk mengganti yang pas sesi-sesi peak-nya di pas mau Lebaran ya. Punten ibu-ibu mana terus kaemut pada Lebaran teh. Betul. Ya, siap. Kita ini saja karena ini mah karena sadayananya sanesa saha. Jadi silakan apa masukannya, dan memang betul aku abi cacan kaemutan Bu. Abi gini ngajarna walau alam kayaknya. Nah, gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan di bulan April. Ini kan lama ya, kayaknya setahun. Kayaknya perlu ada out. Oh, outing siapa? Nanti kemana gitu ya? Ke Madinah ya Pak Teddy. Udah outing aja ini. Ya. Insya Allah lah outing Tanto diingatkan kemana-kemananya. Ya. Siap. Asal jadi semangat ya yang dengar outing mah. Rilah. Ya. Baik, selanjutnya dari yang lain ya, ada masukan sebelum masuk ke materi mungkin. Materi pertama. Ya, baik kalau tidak ada, mungkin kalau tidak ada, terima kasih masukannya. Kita akan materi yang pertama ya. Pada materi yang pertama yaitu tentang di sini dalam silabusnya adalah huruf ya, huruf dan juga kalimat ya. Nah, huruf dan kalimat ini ada di Nahwu Praktis 1 ya, halaman 1 sampai 10 ya. Nah, huruf merupakan bagian dari kata atau dengan istilah lain adalah dari huruf dalam bahasa Arab Indonesia. Dalam bahasa Indonesia huruf disebut harf ya. Harfu itu harf, jamaknya huruf. Jadi huruf itu sebetulnya jamak itu kalau dalam bahasa Inggris apa ya yang namanya jamak itu plural, apa plural ya, plural. Nah, itu jadi huruf-huruf itu banyaknya katakanlah abjad gitu. Kalau satu huruf ha'al-fu jamaknya huruf. Itu unsur terkecil. Jadi kalau ke bahasa Indonesia misalkan Bandung, hurufnya itu apa kan? B-A-N-D-U-N-G. Nah, dalam bahasa Arab pun sama. Huruf itu adalah unsur terkecil ya, huruf. Jadi huruf itu yang kita pelajari ternyata itu dari huruf A, huruf B kan orang bilang gitu ya. Nah, itu ternyata dari bahasa Arab ya. Jadi simbol terkecil huruf. Misalkan mengucapkan yang biasa kita dengar masjid. Masjid itu kan hurufnya apa saja? Mim, sin, jim, dal. Masjid. Nah, itu huruf ya.
Yang asalnya mim, apa artinya mim? Nggak ada. Sin, satu-satu nggak ada. Jim, nggak ada. Dal, nggak ada. Tapi ketika disambungkan masjid, nah itu sebuah menjadi kata. Kata yang merupakan gabungan dari huruf-huruf. Nah, huruf ini ada yang disebut huruf hijaiyah, ya, atau alfabet disebut juga huruf harfun mabani, huruf mabni, yaitu huruf yang bisa membentuk. Apakah kategorinya isim atau fi'il gitu. Jadi huruf isim fi'il. Isim itu kalau secara mudahnya dalam bahasa Indonesia adalah kata benda, ya, boleh nama orang, nama binatang, nama rumah, itu isim. Apip misalkan, Lia misalkan, Egi misalkan, itu isim, ya. Jadi nama orang, nama benda misalkan pintu, rumah, itu isim. Kemudian atau nama binatang, kucing, sapi, kambing, dan lain sebagainya, itu isim. Dan dipertegas dalam ilmu nahu bahwa yang disebut al-ismu itu adalah walam yuktarun bizamanin, tidak disertai dengan waktu. Ya nama ya tidak, misalkan telah apip, misalkan akan apip, kan tidak, apip saja. Itu namanya apa? Isim. Jadi isim itu kata mudahnya adalah kata benda. Untuk sederhana itu, untuk sementara itu dulu. Isim adalah kata benda, itu dulu. Lalu nanti yang menjadi lafadz arti itu bisa juga bukan isim, tapi bisa juga fi'il. Fi'il itu kata kerja. Jadi si huruf membuat sebuah kata. Nah, kata itu apakah dia kategorinya isim apa fi'il? Nah, itu kalau fi'il kata kerja, misalkan zahaba, telah pergi. Zahaba, ada kayak gitu nanti. Kalau zahaba tadi satu orang telah pergi, ya terikat dengan waktu telah. Kalau telah ya sudah gitu. Ada misalkan zahaba, dua orang telah pergi. Itu terikat dengan waktu telah. Nah, nanti kita akan kenal, belum masuk ke fi'il madi, belum, hanya perkenalan fi'il. Bisa juga fi'il itu nanti selain madi, kata lampau. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin past tense, ya. Kalau salah mungkin nanti Pak Anto yang benerin. Yang lalu ada juga yang hari ini dan akan datang. Ya, mustil mustakbal. Contohnya akan pergi. Udah mati situ fi'il. Nah, itu nanti lebih detailnya itu fi'il mudhari. Akan datang, akan tidur, akan makan. Nah, itu fi'il. Nah, isim fi'il ini dalam kata lainnya, ya, selama huruf tersebut punya arti, dalam bahasa Arab itu adalah kalimat. Saya akan share, ya. Sementara share whiteboard. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimah, ya. Nah, kalimah artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata. Gitu. Jadi kalau bilang kalimah itu kata artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan kalimat, misalkan nulisnya adalah seperti ini. Kalimat. Nah, kalimat. Nah, ini artinya kata-kata. Jadi kata-kata ini terdiri dari gabungan kata, bahkan bisa juga disebut kalimat ini adalah disebutnya dalam bahasa Arab jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Ini sempurna, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin subjeknya ada, predikatnya ada, ya, objeknya ada. Nah, ini jumlah mufidah. Nah, inilah yang nanti akan menjadi objek bagi kita.
dalam belajar bahasa Arab termasuk mentadaburi Al-Quran itu tidak akan lepas dari yang ketiga ini. Gitu. Saya akan coba lagi. Nah gitu ya. Jadi objek kita sudah pasti dalam Al-Quran akan kembali ketiga. Apakah isim, fi'il, atau huruf. Hanya ketiga itu. Kita contoh sekarang kita contoh sederhana, nanti untuk pendalamannya tadi ya di pola asuh, insya Allah kita akan sederhana dulu. Misalkan kita akan praktekkan ke surat, silahkan mungkin ada yang bawa mushaf Al-Quran, silahkan boleh dibiasakan buka bawa mushaf. Karena ditulisnya sederhana, pakai laptop, ini teh gelap di rumahnya, jadi poek, saya teka tinggal gitu. Jadi nganggo handphone, jadi nganggo laptop teh poek, teka tinggal nganggo kamera. Nah, jadi kita gunakan aja buku-buku yang ada ya sama mushaf. Nah, kita coba ke surat Al-Fatihah. Boleh dibuka mushafnya, dilihat huruf-hurufnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillahirrahmanirrahim ini tentu pasti ya. Sudah pasti terdiri dari bagian yang terkecil itu adalah huruf. Bismi ada berapa huruf kira-kira bismi? Yang terlihat? 3. 3 ya. Ba, mim. Kita yang mudah-mudah dulu, yang agak susahnya dilewat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ayat 2, alhamdu. Berapa huruf? 5. 5. Ya, lam, ha, indal. Alhamdu. Nah, kemudian alhamdu sudah kita ketahui itu terdiri dari 5 huruf. Lalu yang selanjutnya kita tanyakan, alhamdu ini apakah karena ini sudah menjadi sebuah kata dan pasti memiliki makna di dalam Al-Quran, dia itu isim, fi'il, atau huruf. Nih. Aduh, itu fi'il, isim, huruf. Nah, nanti di halaman, di kitab Nahwu, Ustaz Aceng, kalau ada alif lam, Bu Ibu, ya, itu menjadi salah satu tanda isim. Walaupun kita belum tahu artinya, tapi kalau ada alif lam, maka sudah dipastikan itu adalah bentuk isim. Alhamdu, ya. Jadi artinya tidak lagi, artinya alhamdulillah itu kan puji, ya, puji. Jadi bukan telah memuji, akan memuji, ya, tidak akan menggunakan kata waktu. Telah memuji, akan memuji, atau pujilah, tidak mungkin hanya seperti itu. Karena dia isim. Tahu dari mana isim? Ada alif lam. Nah, jadi salah satu tanda isim itu adalah alif lam. Ini ada di halaman 3 ya Ibu-ibu. Selain alif lam, tanda isim itu juga berakhiran kasroh. Bismi. Nah, itu bismi dengan menyebut nama bismi. Jadi fi'il itu secara umum dasar dulu tidak ada yang akhirannya kasroh. Contoh ya, dahaba, dahaba, dahabu, dahabat, fathah, domah, tidak ada yang kasroh. Kalau ada yang akhiran kasroh ketika Bapak Ibu baca bismi, oh ini bisa diartikan ini adalah bentuk isim.
ya, dengan menyebut nama. Kenapa? Karena akhirnya kasro. Kemudian yang kedua, isim. Kalau huruf seperti itu, ya, huruf itu nanti ada mabani, ma'ani, ada yang tidak memiliki arti, ada yang memiliki arti. Seperti huruf itu min, la, an, alaf, fibi, itu ada mudah, ya, nanti tinggal dibaca di halaman 7 nanti, ya. Insya Allah nanti kalau belum paham kan nanti tinggal ditanyakan, gitu ya. Min, ila, an, alaf, fibi itu huruf nafs. Untuk isim, tadi tandanya yang pertama alif lam, boleh nanti bukunya disiapkan, atau misalkan kasro. Yang kedua itu di sini kalau di halaman di buku Ustaz Aceng, yang kedua tanwin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanwin di sini di surat Al-Fatihah, tanwin itu tidak ada, ya. Tanwin itu tidak ada di surat Al-Fatihah. Tapi di surat yang lain, misalkan ini yang dekat di surat di surat Al-Baqarah misalkan, ya. Contohnya ada gisyawatun di ayat 7 misalkan. Gisyawatun, kemudian adabun, ya, di ayat 7 itu isim. Oh, berarti bentuknya isim. Apa tandanya kok tahu isim? Tanwin, an, in, un, double domah, double fathah, double kasroh, itu isim. Jadi ciri-ciri isim itu secara nampak walaupun kita belum tahu artinya, bisa dari fisiknya itu. Bisa tadi yang pertama kasroh, yang kedua tanwin, an, in, un, kemudian yang ketiga diawali dengan alif lam, kayak tadi alhamdulillah, ya. Lillahi, ya, lillahi Allah. Robbil alamin, al-alamin itu banyak sekali alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu isim semua. Yaumiddin, ad-din, alif lam. Kemudian ayat 6 ada as-sirata al-mustaqim. Ayat 7 coba boleh dibaca mungkin Bulia, apa ayat 7 alif lam? Satu kata aja. Allati. Bulia, halo. Apa Bu ayat 7 Bu isim yang alif lam? Alladzina. Ya, alladzina, sip. Kemudian Pak Egi, apalagi ayat 7 Pak Egi? Ghairi bisa. Yang alif lam dulu, yang fokus ke alif lam dulu. Ghairil maghdubi. Berarti al-maghdubinya, ya, al-maghdubi. Nah, itu berarti isim. Itu berarti tidak akan ada awalnya kata telah, akan, sedang, atau perintah, ya, nggak mungkin. Kemudian lanjut, mungkin Pak Teddy, apalagi di ayat 7, apakah masih ada isim dengan alif lam? Ad-dallin. Nah, ad-dallin, ya, betul, ada alif lam, ya. Kemudian selanjutnya, ya, itu alif lam mungkin sudah paham perwakilan, nanti mungkin ada yang lain lagi. Lalu setelah tadi huruf kasro, kemudian tanwin, alif lam, juga diawali huruf jar. Nah, ini kalau huruf jar wayahna harus dihafalkan. Huruf jar itu ada 9, ya. Ini sementara dulu aja, 9 dulu. Yaitu apa? Nanti dihafalin min, ila, an, ala, fi, bi. Ruba, al-kafu, al-lamu. Coba saya cek di sini ada di halaman berapa, ya? Min, ila, an, ala, fi, ruba, al-kafam. Halaman 5. Halaman 5, ya. Nanti kalau tidak ada di sini mungkin ada tambahan lah, ya. Wah, ada tuh halaman 5, jelas, ya. Min, dari, ila, ke, ini huruf, ya, huruf jar, ini bagian huruf. Jadi kalau ada huruf jar pasti kesananya isim. An, ala, fi, ruba, alba. Alba'u itu ba, kemudian al-kafuka seperti kal komari, alamu lillahi. Kita coba contoh, ada huruf jar di sini. Contoh di ayat 2 surat Al-Fatihah.
kan tadi sudah ditulis ya sudah disebutkan di halaman 5 min ila an alafi ruba bakap lam. Nah, lam itu ada di poin 9 lam. Contohnya adalah lillahi. Kemudian al-ba'u nomor 7 ba. Contohnya pada bismi. Nah, jadi kalau ada huruf jar kesananya kasroh pasti kalau mufrad. Jadi enggak bisma. Kenapa bismi ada huruf jar? Nempel ke isim bismi. Jadi kesananya juga lahirrohmanirrohim karena garabi gitu ya, nempel ke isim, semuanya isim. Alhamdulillahi ini huruf jar. Yang tadi yang min ila an alafi ruba al ba'u al kaplam tawayahna dikereye dihafalkan. Nanti kalau ibu misalkan menghafal itu akan insya Allah sangat bermanfaat sekali. Misalkan tiba-tiba kita baca misalkan surat juz amma nih ya, juz amma. Misalkan surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq apa birobal falaq misalkan. Sudah pasti birobi karena ada huruf jar bi mah mengkasrohkan kesananya. Ya. Atau misalkan nih gampang-gampang ting Al-Falaq yang datang biasa. Ya. Misalkan contoh yang lain dalam Al-Qur'an itu misalkan juznya juz 30-nya misalkan agak tinggi gitu ya, agak di surat ke-78 misalkan anaba anin ba'il adim. Nah, itu aninaba apa aninabai? Pasti ani dari an karena bertemu alif lam jadi aninabai. Jadi tidak akan aninaba'a. Jadi sangat bermanfaat sekali ya dalam menghafal Al-Qur'an. Aninabail azim. Kemudian aladihum fihi. Apakah fihi apa pihak? Oh, ada fi. Ya, poin 5 fi. Oh, pasti fihi. Itu ya. Itu dalam contohnya surat An-Naba itu ya. Jadi tanda isim itu sebelumnya adalah huruf jar. Dan huruf jarnya, nah itu ada di halaman 5 gitu ya. Jadi ternyata selain Al-Quran, sedikit-sedikit juga nanti Bu, kalau buka hadis, oh geningan karaos gitunya, oh, tahu isim, ada huruf jar, kesananya pasti kalau mufrad i, dan itu bisa dikatakan isim, tidak akan fi'il, kayak gitu ya. Kemudian ciri isim selanjutnya adalah, yang tadi yang keempat udah ya, yang kelima, menunjukkan nama orang atau kata benda, misalkan nama Aisyah, Fatimah, bukan hanya itu saja, yang di sini pun Apip misalkan, ya, kemudian Anto misalkan Arif dan seterusnya, itu merupakan isim, bukan fi'il. Jadi kata benda, kenapa? Karena tidak disertai dengan waktu gitu. Banyak di Al-Qur'an ya nama-nama orang, Fir'aun, wah ya Fir'aun dia mau mungkin fi'il. Musa, Muhammad, Korun, itu nama-nama orang kan ya, nama-nama orang. Kemudian apalagi siapa lagi Bu yang Bu Juju mungkin yang pernah disebutkan dalam Al-Qur'an Bu, nama siapa? Yang pernah dibaca yang masih ingat? Atau ada yang lain Nama mungkin nabi-nabi, Pak. Atau ada yang lain Nama mungkin nabi-nabi, Pak. ya, nama-nama nabi semuanya ya, nama-nama nabi. Betul. Kalau malaikat Nama masuk isim? nabi-nabi, Pak, suka. Ya, betul. Nama-nama nabi semua itu Bu, itu isim. Ya, dalam bahasa Arab itu adalah kategori isim. Kalau malaikat isim? Pami Abu Lahab. Isim sama. Ya, isim. Pokoknya nama orang isim. Ya. Apakah itu nama asli atau nama kunyah kayak Abu Lahab ya, sama. Pokoknya kata kuncinya tidak disertai waktu, isim gitu. Walam yustarun bidamani. Coba Bu Kori, selain nama Nabi apa nama lain yang ada dalam Al-Quran yang pernah dibaca mungkin? Nama ini apa ya?
eh kayak masjidil gitu. Ya, masjid, betul ya, Masjid. Masjidil Haram, ya, Masjidil Aqsa, betul itu isim, itu nama benda ya, betul sekali. Coba tadi kan sudah ya nama orang, nama benda. Baik, siapa lagi barangkali yang berkaitan dengan isim boleh menyampaikan pemahamannya dari bacaan Al-Qur'an. Selain itu ada yang lain? Bani Ismail gitu, Pak Hafiz. Ya, Ismail, betul, nama nabi ya. Apalagi? Nama Bani Israel gitu. Bani Israel, ya, Bani Israel pun sama, itu masuk bagian dari isim, nama kelompok, betul ya. Sip, ada lagi? Ilal ibili mungkin. Nah, ilal ibili unta ya, ilal ibili kaifa khuliqat al ibil. Nama Taurat gitu, Pak. Taurat, betul. Isim itu, Bu. Jadi nanti semuanya kita itu akan memproksikan dari sisi pembentukan lafaz antara tiga ya, huruf, isim, fiil itu. Ya, tadi tahu betul isim. Boleh ya, siapa lagi, apalagi kira-kira yang isim? Nama Asmaul Husna. Pernah di itu ya, Ya. gunung, laut. Betul, gunung, laut, Asmaul Husna itu isim. Isim ya, betul isim. Nama laut, nama gunung, al-jibal, as-sama, oh itu isim ya, isim. Yang mana isim itu nanti bisa jadi minas sama'i gitu ya, akan masuk huruf jar, bisa jadi akan masuk. Karena huruf jar itu tidak akan masuk ke fi'il, tidak akan. Misalkan misalkan min dahaba, tidak mungkin, pasti misalkan dalam kitab misalkan misalkan ada kata ini tanpa sakal. Aduh, ini apa ya nama ini dibacanya ya, karena ini memang kosakata pun harus dalam bahasa Arab ya. Cuma ini misalkan apakah ini min dahaba? Kalau min dahaba sudah pasti salah total. Tapi ini kemungkinan dibacanya bisa min dahabin. Jadi dari emas. Atau kalau jadi fi'il, itu bukan lagi min, tapi man zahaba. Siapa yang pergi? Nah, jadi beda. Jadi min ma tidak akan masuk ke zahaba. Nah, jadi sedikit-sedikit akan bisalah sedikit-sedikit membaca Al-Qur'an. Misalkan lagi contoh, ini memang kosakata pun harus dituntut dalam bahasa Arab ya. Nah, ini kan kalau tidak sering baca, kalau kita ini mah sering baca Quran, mah tahu apa ini bacanya? Ibrahim. Ibrahim. Kalau belum tahu kan yang jarang baca Quran bisa jadi ubar hayam gitu. Gitu, ubar hayam. Bisa jadi kan kayak gitu. Tapi karena sering kita pasti Ibrahim. Berarti Ibrahim ini isim fil huruf. Is Gitunya. Isim. Mengklasifikasi ini tiga. Nah, ini kalau isim sama itu nanti dipertanda pil madi mudore nahyi ya. Nah, ini pun ada tanda-tandanya. Nih, kita di sini tanda-tandanya saja dicoba ya secara umum. Jadi kalau tadi artinya kata kerja, kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesia misalkan pergi, pastikan apakah telah pergi, akan pergi, datang, apakah telah datang atau akan datang.
makan, apakah telah makan atau akan makan. Nah, itu dalam bahasa Arab ada yang tanda fiilnya yang pertama adalah kata qad. Siap. Jadi nanti ya makan bingung makan tapi secara jika ada kod bisa diketahui itu adalah fiil kod komati. Komat itu fiil karena sebelumnya ada kod. Itu tanda fiil yang pertama. Lalu tanda fiil yang kedua, ya ini di halaman 6 ada diawali huruf sin. Di sini udah pegang buku semua atau ada yang belum? Belum. Oh belum, ya nggak apa-apa. Kita nanti karena apa? Insya Allah ada pola asuh, nanti ada katakanlah Japrian ya insya Allah. Nanti tapi memang bukunya diharapkan punya biar ya. Contohnya berarti kalau gitu share screen. Ini kalau pertama mohon maaf agak panjang, tapi insya Allah kalau pertemuan berikutnya tidak lama seperti ini ya. Ada yadhabu, misalkan kata yadhabu. Yadhabu. Ada huruf sin. Sayadhabu. Nah, huruf sin ini menandakan bahwa kata ini adalah fi'il. Bahwa akan pergi. Gitu sin itu. Jadi enggak pergian, tidak akan diterjemahkan bepergian, tapi akan pergi. Dan akan sin itu akannya adalah segera. Jadi misalkan contoh saya dhahabu Ali, saya dhahabu Aliyun. Ali itu akan segera pergi. Jadi akan segera pergi nanti cepat. Beda dengan saufa, misalkan saufa ya dhahabu. Jadi dalam Al-Quran kan ada kalimat kala saufa ta'lamun. Kala saufa ta'lamun. Nah itu saufa, ya saufa juga menunjukkan nanti ke depannya fiil itu menandakan akannya itu lama. Makanya itu kan untuk hari akhir, bahwa hari akhir itu ya nanti setelah kematian. Makanya tidak menggunakan sin, tapi menggunakan saufa gitu ya. Nah, itu tanda fiil yang pertama diawali kod, yang kedua diawali sin, yang ketiga diawali saufa tadi. Jadi kalau ada saufa ke depannya pasti fiil gitu aja ya. Sekarang baru ke sana. Seperti tadi dalam surat apa yang saufa ta'lamun itu kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun kala lau ta'lamun na ilmal yaqin la tarunal jahim summa la tarunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Nah, itu bentuk fi'il gitu ya. Kemudian yang terakhir berakhiran tak taknis. Ya, berakhiran tak taknis sakinah. Contohnya dalam hadis itu suka banyak ini nih, suka banyak kata tak taknis. Tak taknis itu misalkan la. Ini belum ada tatanis. Kalau ada kola, pasti kesananya laki-laki. Contoh kola Muhammadun. Ya. Kola Allahu. Kemudian kola malaikah. Nah ini kola. Nah tatanis itu yang bagaimana? Yang tatanis itu adalah yang kesananya untuk perempuan. Contohnya ada kolat. Nah. Inilah yang disebut tak taknis. Kesananya pasti ada kolat. Kalau kesana ada kolat, kedepannya perempuan Maryamu. Maryamu. Nah, kolat itu fiil. Kok kenapa tahu dari fiil walaupun belum tahu artinya? Karena ada ini huruf tak taknis. Kita seringnya kolat itu perempuan. Jadi kalau ada bilang kolat arifu berkata arif, nah udah otomatis pesalah.
pasti harus kola arifu. Tapi kolat itu kolat Yanti misalkan. Kolat Irma dan seterusnya. Itu ciri fiil. Jadi ciri fiil itu ada 5 ya untuk bahasa Arab ini. Nah, itu mungkin isim fiil huruf. Alhamdulillah secara teori kita sudah mempelajari secara sepintas untuk isim, fiil, dan huruf ya. Jadi kalimah itu ada 3. Artinya kan kalimah itu kata ya, katanya apa saja yang penting ada arti, ada huruf yang terkecil, contohnya min, artinya dari, min, itu dari. Ada yang kedua itu adalah isim. Yang ketiga adalah fi'il, kata kerja. Semua ayat Quran nanti akan bermuara ke sini, huruf, isim, fi'il. Jadi kalimat itu akan ke sini semuanya. Gitu. Itu untuk awal dari pertemuan kita. Baik, mungkin ada yang ada yang bertanya dulu sampai sana. Kita coba kepraktekan ke surat yang pendek nanti. Kalau misalkan setelah selesai tanya jawab, kita akan coba ke surah Anas lah yang pendek gitu ya. Maaf, Ya, Pak Anto. Tadi saya kurang jelas yang huruf, Pak. Jadi huruf itu yang tadi huruf ada min, ya kak, dari gitu ya. Jadi huruf Ya, itu apa saja? Dan untuk ya, apa? huruf itu Pak Anto ya. Sebentar, saya share dulu. Huruf Itu apa saja gitu. ya, huruf ya. Huruf itu ada 2 ya, ada mabani, ada ma'ani. Ya, mabani dan ma'ani. Ini nanti yang lebih jelasnya mungkin ada di buku. Mabani itu tidak memiliki arti. Tidak memiliki arti. Misalnya apa? Jim, dal, ta. Nah, itu huruf yang membentuk kata. Tapi kalau di persatuan ini tidak memiliki arti. Itu huruf mabani. Ya. Tapi kalau huruf ma'ani, misalkan ini nih huruf ma'ani. Ini yang mempunyai arti. Nah, ini arti. Punya arti. Contohnya apa? Contohnya adalah min. Ila. Min apa artinya? Dari. Ila, ke. Min, ila, an, ala, bi. Sebetulnya banyak summa, hatta ya. Tapi untuk sampai saat ini kita ke huruf ma'ani dulu, dan satu lagi tadi huruf jar ya, karena huruf jar itu untuk mengenal nanti ke depannya isim ya, huruf jar. Panto udah pegang bukunya? Belum, ini salah bukunya teh. Yang kedua kata. Oh gitu ya. Itu yang kedua tak. Buku yang Baik, salah. Panto, nanti kedua. Jangan khawatir. Bapak Ibu semua jangan khawatir kalau hari ini belum terlalu paham semua, karena memang sebagian dari kita belum ada yang memiliki bukunya. Insya Allah nanti ada pendampingan yang tadi disebut pola asuh. Nanti kita akan bertanya ke yang belajar di sini secara japrian, lebih enak mana yang tidak yang belum dikuasai gitu ya. Jadi target hari ini memang malam ini hanya mengenal itu saja, huruf, isim, dan fi'il, tidak sampai detil, cukup gini juga, huruf itu yang membentuk sebuah kata. Kata itu nanti bisa masuk isim atau fi'il, itu sudah luar biasa. Ya.
Baik, Berarti sebelumnya hurufnya, ada yang bertanya dulu. Tapi berarti huruf itu termasuk kata depan ya kalau di bahasa Indonesia Iya, itu. huruf itu bisa kata depan, kata penghubung, Pak Panto, ya. Hmm. Apa lagi? Misalkan sumpah bahkan ya, gitu ya. Huruf kosam nantinya itu ada, gitu ya. Pak Arif, Ya, Pak Arif, Pak Apip, selain fiil dan isim mungkin ya. Ya. Selain isim dan fiil, itu huruf mungkin bisa jadi salah satu yang bisa kita identifikasi karena kan kalimat itu ada 3 ya. Ya. Jadi isim fiil huruf artinya selain isim dan fiil berarti dia huruf. Tapi memang biasanya si huruf itu biasanya mungkin lebih simpel si ininya ya, si huruf-hurufnya gitu yang khususnya yang ma'ani ya. Huruf khususnya yang ma'ani mungkin lebih simpel biasanya dibanding isim fiil kan memang dia biasanya lebih panjang. Ya. Itu mungkin yang bisa jadi lebih mudah untuk mengidentifikasi. Ya, betul ya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi isim tadi udah, fiil udah, kalau huruf itu di antara identifikasinya adalah pendek ya. Misalkan hurufnya wa ya, wa. Wa itu memang artinya nanti tergantung siagul kalam, kalimat, tapi pada umumnya secara banyaknya wa itu artinya dan. Nanti kalau makna namanya wa atau, tapi yang penting wa itu artinya dan. Begitu dulu aja sementara ini ya. Walaupun nanti bisa berubah. Wa dan fa maka. Cuman fa tapi mengandung arti maka. Li untuk cuman satu huruf. Fa, wa, li. A apakah gitu ya misalkan. Kemudian bi dengan. Itu yang satu huruf, yang dua huruf min dari. An dari ya. Kemudian yang tiga huruf misalkan ala ke atas, ala atas, ila ke. Memang itu identifikasinya lebih pendek. Ya. Seperti itu mungkin ya untuk awal kali ini. Jadi memang untuk kali ini nampaknya targetnya hanya itu saja. Mengenal isim, fiil, huruf itu saja dulu. Ya. Baik, ada yang bertanya? Cukup dulu. Nah, sekarang kita praktekkan sedikit dalam surat. Ya. Gimana, Pak? Upami dina surat Al-Asr, Ya. eta dina kata wal asri. Ya. Eta kalebatna isim atau ada pisanes, Pak. Ya, wal asri, wa na huruf. Huruf. Nyata saya kita huruf. Walaupun kayak pendalaman ke depan itu ternyata disebutnya huruf kosam. Sumpah bermakna sumpah ya. Tapi wa saat ini adalah huruf saja. Ya. Al asri ada alif lam tidak? Ada, berarti kalau ada alif lam tandanya apa? Isim. Isim. Jadi tidak mungkin akan artinya nanti akan waktu, sedang waktu. Waktulah kan tidak mungkin. Tapi nanti wa di sana itu demi nantinya ya huruf kosam, demi waktu. Nah, untuk penerjemahan sebetulnya luar biasa. Untuk penerjemahan itu lumayan, untuk sampai menerjemahkan sendiri itu perlu ilmu lain yang disebut dengan ilmu balaghah, ilmu usul fikih atau ilmu tafsir ya. Jadi luar biasa menerjemahkan sampai ke demi itu karena wa itu kan bisa jadi gini dan waktu misalkan, atau tidak punya makna sama sekali. Tapi ini demi waktu. Nah, untuk sampai ke sana itu menggunakan ilmu yang lain. Tapi bagi kita, oh ini wa demi waktu. Oh berarti ini adalah isim. Jadi tidak waktu, akan waktu, sedang waktu gitu ya. Seperti itu mungkin ya, ada alif lam. Jadi untuk pertama itu seperti itu dulu.
Nah, sekarang Bapak Ibu kita praktekkan saja surat yang pendek ya. Tadi Al-Fatihah itu untuk mengenal isim karena takut terlalu panjang 7 ayat. Ini yang pendek. Ini yang juga banyak apa ciri-ciri isim. Kita buka surat Anas, silahkan diperhatikan ayatnya ini terakhir. Ini hanya menyimak saja. Pami misalkan ngahulang kene wayahna daya baru pertemuan pertamanya sabar dan istiqomah. Biarkan indah pada waktunya. Ayat 1, ul. Ini dari kata kola yakulu kaulan. Ini ternyata nanti ada fi'il amar. Nanti di pertemuan keberapa nanti Bu fi'il amar. Katakanlah ini kul fi'il. Ya, fi'il aja dulu. A'udzu itu masih fi'il. Bisa apakah bisa dipraktekkan ilmu yang tadi? Bisa, karena tidak ada alif lam. Tidak ada huruf jar. Tidak ada huruf lagi. Tidak ada tanwin. Tidak ada tanwin. Apalagi? Oh, ini fi'il. A'udzu ternyata ini fi'il mudhari. Katakanlah aku berlindung. Jadi domirnya anak nanti ya di pertemuan berapa? Nah, ini bi. Huruf apa tadi bi? Jar. Huruf jar. Huruf. Huruf ya. Kalau ada huruf jar bi. Ini robi. Robi itu berarti apa? Ada huruf jar nempel. Berikutnya apa? Isim. Isim ya. Namanya kalau dalam i'rab namanya ini isim majrur. Isim majrur itu karena isim. Kenapa dibaca robi? Karena ada huruf jar. Jar. Jadi isim birobi moal aya nu biroba pami biroba eta bisa jadi salah cetak ya. Kalau misalkan artinya kepada Tuhan tidak ada yang biroba, pasti birobi ini ya. Kemudian birobi nasa nasi nasu. Nasi. Nah, kalau nasi kira-kira apa? Isim fi'il huruf. Isim. Karena ada alif lam. Ada alif lam iya, kasroh iya, banyak gitu ya. Ternyata birobinas ini Tuhan manusia. Jadi nama manusia itu nama orang, nama manusia. Isim maliki. Isim. Isim ya. Kenapa? Ada apa? Kasroh. Kasroh. Kasroh ya. Ada kasroh fi'il itu nggak ada yang kasroh ya. Maliki nasi. Isim. Ilahi. Isim. Ya. Nasi. Isim. Min. Jar. Huruf Huruf jar. jar. Huruf berarti jar. Jar. Syari. Isim. Al-waswasi. Isim. Al-khonnasi. Isim. Alladzi. Isim. Isim. Ini isim mausul nanti. Nah, ini ada yuwaswisu. Duka. Fi'il. Nah, cuman nanti ada pelajaran pertemuan keberapa, ada fi'il mudhari itu cirinya ada nawait ana itu, ada iya di awal. Ada yu itu fi'il. Jadi fi'il mudhari artinya yuwaswisu itu yang selalu yuwaswis. Yuwaswis itu adalah menghembuskan, ngaharewos. Akan selalu jadi bimarna lil istiqbal. Jadi setan itu sampai kapanpun yuwaswisu. Jadi kalau ada fi'il mudhari itu bermakna lil istimror, untuk selamanya. Akan selalu membisikkan. Fi apa fi? Jar. Suduri. Isim. Anasi. Isim. Ya anasi mah dari lam ada kasro. Min. Huruf. Nah, ini kenapa mina ya? Perlu dibuka dulu kenapa ini min karena ini sebetulnya aslinya adalah min. Bertemu al jannah kan nggak mungkin bacanya min al jannati gitu. Maka untuk ini minal sudah jadi minal ya. Minal. Jadi minal jin min itu huruf berarti ya al jinnati
Isim. Isim. Wa Huruf. 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 An-nasi. Isim. Isim. Nah, alhamdulillah terus selalu lulus sadayana ya mah. Amin. Alhamdulillah. Baik. Baik. Itu saja mungkin pertemuan kali ini tak terasa 9:30 ya. Mudah-mudahan di awal ini tadi isim fi'il huruf silakan dibaca lagi. Jangan sungkan-sungkan untuk menjapri ya, menjapri bila ada yang kurang paham karena di akad kita sudah adalah pola asuh gitu ya, pola asuh gitu. Baik, nampaknya itu saja sudah 9:30. Nanti yang bertanyanya lewat japri saja ya. Kita akan bertemu mungkin di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan kedua. Ada yang baca ini mati laptopnya, apa pertemuan berikutnya? Sedap. Tanggal 15 jumlah mufidah. Ya, jumlah mufidah ya. Secara kalimat itu adalah kalimat yang lengkap. Ada subjek, ada predik. Sebagai motivasi saja, kan kalau dalam bahasa Indonesia mah satu kata tanya satu kata we gitunya. Misalkan perginya pergi. Siapa yang pergi? Ya tidak tahu gitu. Tapi ternyata dalam bahasa Arab itu kalau fi'il dhahaba misalkan ini hanya sebagai motivasi dhahaba itu ternyata memiliki arti dhahaba, dia seorang, kalau di Indonesia kan dia seorang laki-laki telah pergi. Sakatawe jadi seberapa kata di bahasa Indonesia? Dia laki-laki telah pergi, 4 kata. Yadhabu, dia akan pergi. Nah itu jumlah mufidah. Atau kalau isim, saya misalkan saya muslim, anak muslimun, saya seorang muslim. Nah, itu jumlah mufidah yang bisa dipahami dari kalimat tersebut. Jadi mengerti. Misalkan saya bilang, Pak Egi, saya muslim. Oh, yang ngerti. Tapi mungkin Pak Egi, saya. Naon saya gitu. Pak Egi, saya itu kan anak dalam bahasa Arab. Pak Egi, anak. Naon anak. Atau misalnya Pak Egi tiba-tiba mengatakan min dari naon kan terjelas. Nah itu jumlah mufidah. Tapi kalau Pak Egi, saya lapar. Oh, ke warung karena nasi padang kan ngerti. Nah jadi itu jumlah mufidah. Suatu kalimat yang diungkapkan, oh paham gitu sebuah kalimat yang lengkap. Gitu ya. Itu untuk minggu depan. Sakitu panginten Bapak Ibu nu kapihatur. Dia aya manfaatna. Mangga etama di dina waktu luang halaman 1 sampai 10 yang kuning ya, untuk yang hijau belum dulu gitu. Itu tasrif. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Apip. Ya, alhamdulillah ya Ibu Bapak sekalian, kita semua sudah memulai daurah ini yang pertama kali. Saya sendiri baru belajar sama bahasa Arab. Mudah-mudahan kuota yang kita gunakan, waktu yang kita sisihkan, lalu pikiran yang kita gunakan bisa menjadi saksi untuk kita semua berkumpul nanti di surganya Allah. Yang kedua, jika nanti di yaumil hisab, maka semua yang kita keluarkan malam ini bisa menjadi pemberat kita sebagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya itu saja mungkin Ibu Bapak sekalian, hatur nuhun karena tidak sesuai ya dengan waktu, harusnya jam 8:30 selesai, ini sekarang sudah jam 9:30. Jadi sekitar 1 jam ngaret, mudah-mudahan dimaafkan, mudah-mudahan minggu depan sama dengan motivasi dan semangat yang sama, kita semua bisa belajar terus. Dan saya juga, ya Pak Egi, untuk ya, minggu depan jam berapa Pak Egi? Kan isanya 7:30, apakah jam 8 tidak keberatan? Ya, mangga. Bagaimana Pak, Bu? Jam 8 atau 7:30?
Pak Anto, siap jam berapa? Saya nurut aja. Jam berapa kira-kira minggu depan? Isanya masih 7:30. Mau jam 8 Boleh, sampai jam Pak, 9? jam 8. Nah, jam 8 aja, sepertinya ya. Pak Apip. Oh, iya, Jam siap. 11 Mas. Pak Egi juga jam 11, abdi jam 10 terus ditutup. Jam 8 nya, jam 8 sampai jam 9 nya. Jam 8 sampai jam 9. Bismillah. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu karena sudah malam. Kebetulan kita bertiga masih ada lagi kegiatan sekarang malam ini. Mohon doanya semoga dilancarkan karena masih ada kerjaan lain mungkin masing-masing juga ya. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan dan juga kita semua mendapatkan kemudahan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.